Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja, akan mempresentasikan tugas besar mengenai bahaya blue light. Perkenalkan terlebih dahulu, di sini kami kelompok 4, tadi ada para Diva NIM 4, Andita NIM 8, Westi NIM 9, dan Helmi NIM 33. Bahasan bahaya blue light ini akan terdiri dari 4 bahasan utama, yaitu yang pertama mengenai apa itu blue light, dan yang kedua itu bahaya dari blue light-nya, dan yang ketiga adalah bagaimana sih bahaya blue light ini mengakibatkan kelainan pada mata, dan yang terakhir adalah cara mencegah bahaya blue light agar tidak mengakibatkan kelainan pada tubuh. Seperti yang kita tahu bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlanjut, di mana pandemi ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan di beberapa sektor kehidupan. Nah, perubahan yang paling terasa ya bagi kita adalah transformasi kerja atau kegiatan sehari-hari dari work from office, ini mengharuskan untuk work from home atau kerja dari rumah atau yang biasa disebut dengan WFH. Nah, WFH ini menyebabkan kegiatan yang biasanya tidak terlalu melibatkan teknologi, kini mengharuskan hampir semua kegiatan melibatkan teknologi, khususnya penggunaan gadget seperti smartphone atau laptop contohnya, atau mungkin tablet atau dan lain-lainnya. Nah, contohnya mungkin bagi beberapa pekerja di beberapa sektor industri atau di beberapa divisi tertentu, atau mungkin bagi para pelajar yang diharuskan untuk belajar online, belajar di rumah. Nah, peningkatan intensitas penggunaan gadget ini menyebabkan semakin lama paparan sinar cahaya gadget pada tubuh, di mana hal ini akan mengakibatkan beberapa dampak tertentu yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, salah satu bahaya dari gadget ini adalah adanya blue light. Nah, mungkin bagi beberapa kita mungkin ada yang tahu mungkin blue light ini apa, atau mungkin beberapa orang mungkin yang awam mungkin hanya sekedar tahu, oh blue light ini cahaya biru biasa, atau mungkin oh blue light yang mungkin biasa di filter-filter smartphone atau mungkin di laptop, oh ada filter blue light, oh itu mungkin kali blue light maksudnya. Nah, cuma mungkin nggak tahu aja itu memang blue light kenapa gitu. Nah, di sini kita akan membedah apa sih dampak-dampaknya yang akan diakibatkan oleh blue light ini khususnya pada kesehatan apabila terpapar dalam waktu yang cukup lama. Sudah disinggung juga di sebelumnya ada cahaya blue light pada gadget yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas dulu mungkin mengenai apa itu sebenarnya blue light sebenarnya. Sebelum kita membahas blue light-nya itu, kita mungkin akan membahas terlebih dahulu mengenai yang namanya visible spectrum atau yang biasa kita sebut dengan spektrum tampak. Nah, spektrum tampak ini merupakan suatu gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang mulai dari 390 nanometer sampai 500 nanometer. Yang biasa kita lihat dalam bentuk warna pelangi atau yang biasa kita sebut dengan magic hibiniu. Nah, cahaya ini memiliki beragam warna dan memiliki beragam tingkatan energi serta tingkatan panjang gelombang itu sendiri. Nah, salah satunya ada kelompok yang namanya High Energy Visible Light atau HEV light, yaitu adalah cahaya ini adalah cahaya berenergi tinggi dengan frekuensi tinggi dalam rentang 400 hingga 450 nanometer dalam spektrum tampak, berdasarkan referensi dari Blue Light Hazard New Knowledge. Nah, jadi apa itu blue light? Nah, blue light ini adalah rentang spektrum cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang antara 400 dan 525 nanometer, di mana blue light ini termasuk ke dalam kelompok High Energy Visible Light atau cahaya yang memiliki energi tinggi. Mungkin bagi beberapa orang yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya blue light ini umum ditemukan di dalam produk-produk LED, yaitu umumnya dalam produk iluminasi sebagai bawaan dari teknologi layar komputer. Ya, gak komputer aja, mungkin bisa di PC, laptop, atau mungkin smartphone. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya blue light ini termasuk ke dalam cahaya yang berenergi tinggi. Ya, sesuai dengan persamaan dari konstanta Planck atau persamaan energi foton, bahwa dia juga memiliki panjang gelombang yang pendek, ya sebanding dengan berbanding terbalik dengan tingginya energi. Nah, sayangnya energi yang tinggi ini menyebabkan efek buruk pada mata, di mana energi yang tinggi ini menyebabkan cahaya blue light ini tidak dapat diserap oleh kornea dengan baik. Akibatnya, cahaya blue light ini langsung jatuh tepat di depan retina. Nah, di mana ini ada istilahnya itu blue light hazard, yaitu si blue light ini menyebabkan cedera photochemically induced retinal, yaitu adalah cedera yang menyebabkan pada retina yang bersifat fotokimia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak dari penggunaan blue light menurut responden dari survei kami, serta dampak penggunaan blue light menurut literatur. Berdasarkan 21 responden dari survei kami, didapat bahwa 8 orang mengalami migrain dan pusing baik setelah menggunakan gadget maupun setelah dan sebelum tidur. 11 orang lainnya mengalami keluhan pada mata mereka, baik sakit berupa bintik pada mata, maupun penambahan minus maupun plus pada mata mereka. 2 orang lainnya mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ini berupa sulit tidur. Dampak dari penggunaan sinar biru yang dirasakan oleh para responden dikonfirmasi oleh artikel jurnal yang ditulis oleh Zi Chun Zhao pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa sinar biru memang dapat berdampak pada mata, khususnya pada kornea, lensa, dan juga retina mata. Selain itu, sinar biru dapat menyebabkan penghambatan dari pelepasan hormon melatonin yang digunakan untuk membantu seseorang tidur. Selain itu, pada artikel jurnal lainnya yang ditulis oleh Niwayan Sudatri pada tahun 2020 mengatakan bahwa dampak lebih jauh dari sinar biru dapat menyebabkan kanker otak. Ya, jadi pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu bahaya yang dapat diakibatkan oleh blue light adalah kelainan pada mata manusia. Maka pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait bagaimana sih mekanisme dari blue light ini dalam mengakibatkan kelainan pada mata manusia. Ya, jadi yang pertama akan dibahas terkait efek blue light pada bagian mata kornea.
Jadi, blue light ini dapat mengakibatkan peningkatan produksi suatu senyawa organik pada mata, yakni reaktif oksigen spesis atau disingkat ROS, pada sel epitel kornea. Dan kemudian ROS ini akan mengaktifkan ROS nucleotide binding domain yang kemudian memicu radang sel epitel kornea manusia. Kemudian terdapat hasil penelitian dari Niwano dan peneliti lainnya bahwa blue light dapat memengaruhi fase mitosis sel epitel kornea dengan cara yang bergantung pada dosis dan waktu, di mana mikrofili pada lapisan epitel akan kehilangan stabilitas air mata sehingga menyebabkan mata menjadi kering. Dan sebenarnya, efek dari blue light pada kornea ini tidak hanya terjadi pada sel epitel, tetapi juga pada sel stroma dari kornea manusia. Baik, jadi yang selanjutnya adalah efek blue light pada lensa mata manusia. Jadi lensa mata kita ini mengandung struktural protein dan enzim yang dapat menyerap gelombang cahaya pendek termasuk blue light. Jadi kalau misalkan blue light ini masuk ke dalam mata, kemudian melewati kornea, dan akhirnya sampai di lensa, maka lensa ini akan langsung menyerap blue light tersebut sehingga tidak akan masuk ke dalam retina. Dan tentunya hal tersebut dapat mengurangi potensi kerusakan pada bagian mata retina. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, maka potensi terjadinya kerusakan pada bagian lensa mata akan meningkat, di mana lensa mata akan mengalami penurunan transparansi atau perubahan warna yang dapat menyebabkan pembentukan katarak. Katarak ini sendiri merupakan akibat dari opasitas lensa sehingga penglihatan seseorang akan menjadi kabur. Ya, jadi yang terakhir ini merupakan efek blue light pada bagian mata retina. Jadi blue light ini dapat juga menembus lensa mata, kemudian masuk ke dalam retina, dan menyebabkan terjadinya reaksi yang berbahaya bagi retina yang disebut dengan reaksi fotokimia. Sebenarnya terdapat banyak sekali penelitian terkait bahaya atau efek dari blue light ini pada retina, namun hal tersebut masih menjadi perdebatan di antara para peneliti. Nah, setelah mengetahui apa itu blue light, bahaya apa saja yang dapat disebabkan, dan bagaimana blue light dapat menyebabkan kelainan pada mata, sekarang akan dibahas cara mencegah agar blue light tidak menyebabkan kelainan. Tips yang pertama yaitu dengan membatasi waktu paparan dari radiasi itu sendiri. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa penggunaan gadget yang baik adalah kurang dari 2 jam dalam seharinya. Namun berdasarkan survei didapatkan bahwa 408 dari 446 responden atau sekitar 91,5% menggunakan gadget lebih dari 4 jam per hari. Maka cara lain yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan gadget. Sekarang pihak industri diminta untuk dapat membuat gadget yang dapat memancarkan spektrum 470-490 nanometer sehingga dapat meredam sinar biru. Namun apabila gadget yang sudah dibeli, maka dapat membeli tempered glass atau screen protector yang dapat meredam cahaya biru. Selain menggunakan perangkat keras, dapat juga menggunakan perangkat lunak. Untuk gadget berupa handphone dapat mengaktifkan fitur berupa night mode atau juga fitur blue light. Namun, fitur blue light hanya didapatkan atau ditemui biasanya pada HP. Bagaimana dengan laptop? Nah, pada laptop dapat digunakan dengan cara menginstal software dari pihak ketiga yang dapat menghalau sinar biru untuk mata ini. Nah, untuk Windows sendiri, software yang dapat diinstal berupa Flux, Iris, and Sunset Screen. Selanjutnya dapat dilakukan engineering control. Nah, engineering control yang dimaksud adalah berupa mengatur pencahayaan pada ruangan. Cahaya pada ruangan tidak disarankan untuk lebih gelap daripada HP. Apabila dirasa masih cukup gelap, maka dapat dilakukan dengan penggunaan lampu belajar. Selain untuk menimbulkan perasaan atau suasana yang lebih nyaman, pencahayaan yang baik akan menghindarkan radiasi sinar biru pada mata. Selanjutnya, tips yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan administrative control. Ada aturan klasik dengan judul 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menatap gadget diharapkan untuk menatap arah lain sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, jarak antara pandangan dengan laptop juga harus disesuaikan, yaitu antara 30-40 cm saja dengan sudut 15 derajat dan mata harus berada di atas gadget. Administratif kontrol lainnya yaitu dengan cara mengatur penjadwalan kapan harus menggunakan gadget dan kapan tidak menggunakan gadget. Dan yang terakhir, lakukanlah kegiatan berkedip secara sadar agar membuat bola mata tetap basah dan terasa nyaman. Apabila dirasa cukup kering, dapat juga dilakukan dengan menggunakan obat tetes yang tentunya aman dan sudah BPOM. Selanjutnya dapat menggunakan alat pelindung. Alat pelindung yang pertama yaitu berupa lensa atau kacamata anti blue light radiation, karena beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan lensa dapat meningkatkan kualitas penglihatan dan juga mengurangi glare. Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan bahwa lensa ini bersifat protektif terhadap AMD karena dapat mengurangi jumlah lipofuscin dan juga FAS. Selain itu, alat pelindung lainnya berupa sunscreen yang dapat mengandung antioksidan cukup tinggi sehingga dapat mencegah pengaruh buruk blue light pada kulit. Tips pencegahan yang terakhir yaitu membuat tubuh tetap fit dengan cara mengkonsumsi nutrisi yang cukup. Dan nutrisi yang sangat disarankan yaitu untuk mengandung vitamin E dan juga vitamin A untuk mencegah bahaya pada mata dan juga kulit dari efek bahaya sinar biru ini. Konsumsi nutrisi yang tepat juga dapat menangkal radikal bebas agar tidak masuk ke dalam tubuh. Sekian pembahasan tentang bahaya dari blue light. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.